kalau kalian lagi nonton video ini, selamat kalian lagi ada di episode yang limited edition banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Welcome to podcast yang bakal nemenin kalian dari jam ngantuk sampai jadi adem ya. Ini adalah podcast perdana nih dari kita dan mungkin bakal jadi podcast satu-satunya dari kita. Jadi kalau kalian lagi nonton video ini, selamat kalian lagi ada di episode yang limited edition banget nih. Dan kita juga akan santai, gak akan lama-lama karena ini podcast perdana. Kita akan buat vibes-nya tuh simple tapi kena. Kita juga kedatangan narasumber yang gak kalah dan beda nih, Kak Habib. Kita sapa dulu yuk. Halo Kak Habib. Gimana nih Kak Habib kabarnya hari ini? Baik Kak. Oke. Nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih bareng Kak Habib tentang sholat Jumat. Nanti kita juga akan bahas satu atau mungkin dua masalah yang mungkin teman-teman sering alami atau mungkin teman-teman sering temui nih. Kak Habib udah siap belum nih kira-kira ngobrol bareng kita? Siap. Oke, Kak Habib udah siap nih. Sebelum masuk pembahasan utama, kita akan belajar tentang dasar dulu nih teman-teman. Aku mau tanya dong Kak Habib, sebenarnya tuh definisi sholat Jumat menurut Kak Habib itu gimana sih? Jadi sholat Jumat itu menurut jumhur ulama, terdapat pada hari Jumat menggantikan waktu duhur yang punya waktu duhur menjadi waktu sholat Jumat itu sebanyak 2 rakaat dan dilakukan dengan 2 khutbah seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman, sholat Jumat itu dilakukan setiap seminggu sekali dan pada hari Jumat. Nah, dengan syarat-syarat tertentu, aku mau tanya lagi nih Kak Habib, kira-kira siapa aja sih yang mempunyai kewajiban untuk masalah sholat Jumat? Yang memiliki kewajiban sholat Jumat itu yang pertama ada muslim laki-laki Islam balik, yang kedua itu orang yang berakal, yang ketiga orang yang sehat, dan yang terakhir dia tidak dalam keadaan safar seperti itu. Oke, jadi dengerin ya teman-teman, kalau kalian lagi nggak ada dalam mungkin nggak ada dalam keadaan safar atau mungkin sakit, kesehatan tetap untuk sholat Jumat. Nah, kebetulan kan aku cewek Kak Habib, jadi kan cewek itu nggak terlalu mengerti ya tentang sholat Jumat karena mereka juga tidak punya kewajiban. Nah, aku mau tanya dong Kak Habib, apa aja sih syarat-syarat untuk sholat Jumat itu? Jadi kalau sholat Jumat itu dilakukan dengan 2 khutbah, dilakukan dengan bersama dan minimal jemaahnya itu menurut imam yang kita anak semua yang Imam Syafi'i itu sebanyak 40 orang semuanya. Oke, dengerin ya teman-teman. Jadi khutbah itu adalah wajib dan itu karena menjadi syarat sah ya. Jadi kalian itu usahakan untuk ikut khutbah dan datang tepat waktu. Nah, aku mau tanya nih Kak Hamid, mungkin ini adalah salah satu masalah yang mungkin pernah dialami teman-teman atau mungkin teman-teman tuh pernah nemuin ya. Semisal nih ada seorang pedagang, dia ini udah mengusahakan untuk berangkat sholat Jumat itu tepat waktu atau mungkin lebih awal, tapi ternyata pas dia sampai masjid itu dia tetap telat kan, dia nggak ikut khutbah Jumat. Ini gimana? Jadi jika dia itu seorang pedagang, jika dia mendengarkan suara adzan di berkumandang pada waktu sholat Jumat, dia harus segera meninggalkan pekerjaannya itu. Dia harus menutup tokonya dan disegerakan mengikut khutbah seperti itu. Oke, jadi kalau semisal nggak ikut khutbah itu apakah pahalanya kan sama kan misalnya itu? Jadi kalau dia meninggalkan 2 khutbah, dia itu bisa dihukumi sholat Jumatnya itu tidak sah karena menurut salah satu yang pertama tadi, jadi orang sholat Jumat itu wajib mengikuti 2 khutbah. Tapi jika ada sholat zuhur yang tidak bisa ditinggalkan, insya Allah sholat Jumatnya itu tetap sah, tetapi pahalanya itu sedikit seperti itu. Ya, itu udah ya teman-teman. Jadi kalian harus mengusahakan untuk ikut khutbah sholat Jumat nih. Aku ada satu pertanyaan lagi Kak Habib tentang masalah ini yang teman-teman juga pernah ngalamin. Kalau misal si orang tersebut itu telat, tapi dia itu udah telat 1 rakaat nih, bukan lagi telat khutbah, tapi dia tuh telat tidak ikut 1 rakaat. Ini gimana nih Kak Habib? Jadi jika dia mengikuti sholat Jumat tetapi meninggalkan 1 rakaat pada sholat Jumat, dia hanya wajib mengganti 1 rakaat yang ditinggalkan tadi. Jadi tidak wajib mengganti dengan sholat zuhur. Jadi kan ketika itu banyak orang yang mengartikan bahwa jika dia tidak ikut rakaat yang pertama, dia itu mengganti sholat zuhur. Itu tidak benar. Yang benar itu dia hanya diwajibkan mengganti rakaat yang pertama tadi. Seperti itu. Jadi cukup diganti 1 rakaat aja ya Kak Habib, sama kayak ketinggalan sholat subuh nih ya. Nah, jadi itu ya teman-teman jawabannya. Mungkin dari kalian ada yang penasaran apa sih hukumnya kalau nggak ikut khutbah dan gimana kalau
kita ketinggalan satu rakaat kita harus gimana, dan kita tidak bangga Habib ya. Jadi teman-teman itu kalau mau kalau mau sholat Jumat diusahakan tetap berangkat awal, walaupun kalau telat itu nggak apa-apa, tapi kalau bisa diusahakan berangkat awal. Nah, karena maksudnya udah terjawab semua nih, aku ada satu pertanyaan lagi nih Kak Habib, terakhir ya. Ada gak sih Kak Habib dalil atau hadis yang menjelaskan tentang kewajiban sholat Jumat tuh? Jadi ada dalam Quran itu ayat surat Al-Jumu'ah yang menjelaskan Allah tahu berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika anda diperintahkan untuk sholat di hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan meninggalkan jual beli, seperti itu. Oke. Jadi itu teman-teman ya, sholat Jumat itu udah dijelaskan dalam Al-Quran juga. Jadi nggak ada alasan lagi buat kalian para laki untuk tidak mengikuti sholat Jumat nih, karena bagi kalian itu hukumnya wajib. Mungkin cukup segini ilmu yang dapat kita sampaikan dari obrolan seru hari ini, dan terima kasih buat Kak Habib karena udah bersedia untuk menemani ngobrol kita hari ini, dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan juga support kita. Mungkin jika saya bisa mengambil kesan dari apa yang kita obrolkan hari ini itu, intinya kita buat para laki-laki jangan sampai meninggalkan sholat Jumat ya, dan juga telah berangkat sholat Jumat itu bukan alasan untuk kalian tidak ikut sholat Jumat. Sekian, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton, juga terima kasih atas support kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.